Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas, kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah, bukan karena cuaca panas, bukan karena uap, bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas, sengaja. Hujan itu teman-teman adalah proses ilmiahnya, dan ini memang dipelajari karena Allah memang memberitahukan kepada kita, kalau lagi panas, terik matahari lagi ada, maka air yang ada di muka bumi ini menguap naik ke atas. Karena panasnya matahari, ditarik air itu, lalu kemudian tertampung di awan-awan, ya. Tertampung di awan. Awan ini adalah filter alami, filter. Berapa banyak awan di langit sana? Coba kalau Bapak Ibu lagi naik pesawat, lihat tuh awan-awan itu. Siapa yang menatahnya? Siapa yang membuat awan itu? Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas, kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah, bukan karena cuaca panas, bukan karena uap, bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas, sengaja. Nah, ini sekarang saya akan memberikan jawaban ketika saya dituduh sebagai konten kreator atau sebagai aswaja yang memfitnah, dan saya akan membuktikan beberapa video yang telah disampaikan atau menjadi statement dari kalangan Ustadz Salafi Al-Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran. Apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa bukti nyata atas statement dari kalangan Ustadz Salafi. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas, kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah, bukan karena cuaca panas, bukan karena uap, bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas, sengaja. Mengapa saya ingin mengungkap hal itu? Karena dari sekian netizen yang berkomentar di channel saya, mereka menuduh saya itu telah melakukan fitnah terhadap apa yang disampaikan dari para Ustadz Salafi. Saya memberikan beberapa kajian yang mengcounter Ustadz Salafi, baik dalam literasi kajian Al-Quran dan kemudian kajian hadis dan juga maqalatul ulama. Secara spesifik dalam kajian fikih, saya itu menampilkan beberapa redaksinya. Tapi entah kenapa dari para netizen yang satu nuansa dengan Ustadz Salafi ini menuduh saya telah melakukan fitnah, atau saya itu sebagai orang yang menebar fitnah tentang apa yang saya
berikan jawaban atau tanggapan kepada Ustadz Salafi. Lah ini sekarang saya akan memberikan jawaban ketika saya dituduh sebagai konten kreator atau sebagai aswaja yang memfitnah, dan saya akan membuktikan beberapa video yang telah disampaikan atau menjadi statement dari kalangan Ustadz Salafi Al-Wahabi. Anda simak dan Anda cermati pemahaman yang seperti ini salah atau tidak. Seperti itu ya. Mari kita simak bersama. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas, bukan karena uap, bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas, sengaja dibikin. Hujan itu teman-teman adalah proses ilmiahnya, dan ini memang dipelajari karena Allah memang memberitahukan kepada kita, kalau lagi panas, terik matahari lagi ada, maka air yang ada di muka bumi ini menguap naik ke atas. Karena panasnya matahari, ditarik air itu, lalu kemudian tertampung di awan-awan ya. Tertampung di awan. Awan ini adalah filter alami, filter. Berapa banyak awan di langit sana? Coba kalau Bapak Ibu lagi naik pesawat, lihat tuh awan-awan itu. Siapa yang menatahnya? Siapa yang membuat awan itu? Awan ini kalau sudah terisi dengan air yang menguap dari bumi, menjadi gelap. Kalau kita bahasakan mendung, itu berarti sudah penuh dengan air. Lalu turun di tempat tertentu yang sudah diinginkan oleh Sang Pencipta Allah. Air yang turun, air hujan, penelitian membuktikan, dan ini secara wahyu juga ada, air itu bersih. Air hujan itu bersih. Kalau turun hujan, Nabi kita Muhammad SAW keluar ke jalan, membuka imamah beliau dan membuka sebagian bajunya, membiarkan basah. Sampai para sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini? Kata Nabi SAW, sesungguhnya air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyu. Bahasa kita, air ini sekarang layak pakai lagi. Air ini tadi dari mana? Dari air yang kita pakai. Bapak Ibu cuci baju, kemana airnya tuh? Hah? Ya maaf, kita pakai bersihin diri kita kalau cebok, membersihin dari buang air kecil, buang air besar. Kemana air itu? Kemana kencing yang dikeluarkan, air seni yang dikeluarkan oleh kita? Satu manusia itu satu hari bisa ngeluarin berapa liter tuh? Kemana itu semua? Airnya kotor tuh, sudah kotor itu. Kemana itu semua teman-teman sekalian? Mungkin kita cuma tahu, oh di apartemen ini ada penampungan di bawah. Baik, itu satu apartemen seluruh Malaysia. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya Anda bisa mencermati sendiri, dan apa yang perlu disimpulkan Anda cermati sendiri, terkhusus kepada netizen atau orang-orang yang satu nada dengan para ustadz Salafi Al-Wahabi. Itulah statement-statement dari atau pendapat di dalam menyikapi sesuatu, baik yang bersifat dengan Al-Quran, bersifat dengan hadis, dan juga bersifat makolatul ulama. Tapi ya ulamanya harus kita teliti juga siapa yang diungkapkan mereka itu, karena tidak sembarangan ulama kita untuk menjadikan pijakan, tidak. Tapi harus kita tahu sanad keilmuannya seperti apa, dan bagaimana talaqi kepada guru-gurunya, dan cara pemahamannya seperti apa. Jadi perlu kita cermati juga. Jadi walhasil kesimpulan saya pasrahkan kepada saudara yang seringkali menuduh saya sebagai penebar fitnah atas apa yang disampaikan para ustadz-ustadz Salafi, sekalipun mereka tidak mau dikatakan Wahabi. Tapi ya 11-12 lah cara memahami, cara menyimpulkan, cara mengijrokkan, cara mentasawurkan, dan lain-lain.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.